Kita harus punya spirit yang menyambar dan roh yang menyala-nyala di tahun 2025. Mengapa? Karena kita tahu 2025 visinya adalah tahun daripada take over. Tahun daripada kita menduduki negeri. Tahun daripada semua tanah-tanah perjanjian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita akan menerima. Dan salah satu poin di tahun 2025 yang saya hari ini ingin membagikan, yaitu sial menjadi potensial. Supaya kita bisa melepaskan daripada ikatan jerat daripada sial. Banyak yang bilang, aku tahun lalu sial, tahun ini sial. Dua tahun yang lalu sial, 3 tahun yang lalu sial. Ada siklus yang membuat hidup kita itu terkena sial. Kita mau kebas tidak ada sial lagi di dalam hidup kita. 2025 tidak ada yang mengalami kesialan lagi. Tapi kita akan mengalami potensial. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kali siklus itu membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling sial. Kalau orang dekat kita, orang itu dapat kemalangan. Kalau orang dekat kita, orang itu justru dapat kesusahan. Kita merasa bahwa kita ini anak sial. Banyak sekali orang yang ada di pikirannya, kok anak sial. Banyak sekali orang tua yang bilang, kau anak sial. Lebih baik aku gak mengandungmu. Aku pencet engkau waktu masih di dalam perut. Ya, hari ini di tahun 2025 kita harus mengubah daripada pikiran kita, paradigma kita. Tidak ada kesialan karena kesialan menjadi potensial. Kita mau belajar hari ini di tahun 2025 bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami hidup yang penuh potensial. Bagaimana kita jadi potensial di tahun 2025. Mengapa kita perlu untuk menjadi potensial? Karena apa? Karena kita akan menaklukkan negeri. Karena kita akan take over. Orang yang bisa menaklukkan negeri, yang bisa take over adalah orang-orang yang berpotensial. Yang mengerti katakan amin. Orang yang sial, dia pun melakukan apapun juga, dia udah mempersiapkan semuanya, tapi ujung-ujungnya gak jadi. Karena kesialan itu yang menimpa diri dia. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia tidak punya potensi di dalamnya. Kalau ada orang yang punya potensi di dalamnya, maka sial itu jadi di belakang potensi. Bukan menjadi kesialan tapi potensial. Bisa menangkap sampai di saat ini. Tapi kalau engkau depannya sial, engkau gak akan punya potensi. Tapi orangnya potensi justru jadi menjadi potensial. Sialnya bukan membuat kegagalan, tapi potensial itu membuat kita bisa menduduki negeri. Hari ini setiap kita mau kita kebas setiap kutuk sial. Jadi siapapun engkau, mau engkau yang sedang menonton di YouTube, kalau engkau merasa hidupmu sial, kalau engkau merasa bahwa hidup ini kok aku selalu ditimpa kesialan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya sial. Yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan adalah potensial. Di tahun 2025 kita akan mengalami yang namanya potensial. Bagaimana kita berpotensi dan sangat-sangat berpotensi untuk take over negeri-negeri yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang mengerti sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan bersama-sama haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, hari ini kita mau bilang no sial but potensial. Bilang kiri kananmu no sial but potensial. No sial but potensial. Ada cerita di dalam Alkitab justru yang mewakili kisah dari bagaimana yang sial menjadi potensial. Saya berdoa semua Bapak Ibu bisa grab, bisa nyambar, punya perceive dan receive untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dia gak akan kembali sia-sia. Gak pernah sebagaimana engkau mau untuk benar-benar membuka hatimu. Sehingga firman itu menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam hidupmu. Dia akan bertumbuh dan berbuah-buah. Kisah di Alkitab, salah satu yang waktu saya dapat tema ini, saya pikir siapa Tuhan. Dan Tuhan kasih seorang tokoh. Mari kita baca bersama-sama di Hakim-Hakim 11 ayat 1. Bapak Ibu boleh buka deh. Pada nggak bawa Alkitab ya. Saya berdoa setiap kita membawa Alkitab. Alkitab nggak bisa digantikan oleh apapun juga Bapak Ibu. Aduh. Ngap. Oke. Hakim-Hakim 11.
Jadi tokohnya siapa? Baca bersama-sama. Yefta. Tokohnya siapa hari ini? Yefta. Kita mau belajar daripada Yefta dan kita bersama-sama mau baca dulu di ayat pertama. Ayo. Yefta dan orang Gilead. Yefta, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Jadi kita stop dulu sampai sini. Jadi tokoh ini namanya Yefta. Dia siapa sih? Dia itu orang Gilead. Dia anak dari ayahnya yang bernama Gilead. Gilead. Ya, nggak jelas. Gilead. Ya, oke. Ya, dia Yefta, dia anak dari orang Gilead. Ya, dia suku Manasye. Bapaknya ini Gilead, ini suku Manasye. Dengar baik-baik, ya dengar baik-baik. Gilead ini dia mempunyai 2 istri. Istri yang tua, ya istri yang tua itu nggak punya anak. Tapi Gilead ini dia ambil perempuan sundal. Perempuan sundal dan kafir. Sehingga apa? Sehingga inilah yang terjadi buat Yefta. Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut, saya tadi tertarik sebelum kita lanjutin. Balik lagi ke ayat tadi. Gilead itu, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa disebut orang Gilead? Karena bapaknya Gilead. Tapi dia sebenarnya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia punya potensi di dalam diri dia. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi apa yang terjadi di dalam hidupnya? Lanjut kemudian ayat keduanya. Ayat keduanya, istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepada yang kau tidak mendapat milik pustaka dalam keluarga kami sebab engkau anak perempuan dari perempuan lain, perempuan sundal. Bayangin, nama Yefta itu di dalam bahasa, nama Yefta itu di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, itu artinya, ya itu dalam bahasa Ibraninya itu Yiftak, artinya Allah yang membuka rahim. Kenapa? Karena begini. Jadi ini semua dalam campur tangan Tuhan. Jadi waktu Yefta dilahirkan itu rahim dibuka. Sehingga bapaknya yang gak punya anak daripada istri sahnya, Yefta lah yang menjadi anak sulung. Dan sesudah rahim itu dibuka, Tuhan membuka rahim, maka dari istri yang pertamanya itu semua bisa melahirkan. Terbuka. Jadi si Gilead ini punya anak, punya keturunan. Tapi kenapa? Karena Yefta, karena artinya Tuhan membuka rahim. Jadi sesudah Yefta, maka istri yang sahnya, istri yang pertamanya, ini kemudian dia bisa punya anak. Bahkan bukan hanya satu. Bukan punya hanya satu. Jadi dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Oke. Hari ini kita mau belajar dari Yefta. Pertama, Yefta itu anak seorang perempuan sundal. Tapi karena dia, maka karena arti katanya Tuhan membuka rahim, maka istri sah daripada Gilead itu mempunyai anak. Mempunyai anak, yang belum punya anak tapi justru kemudian punya anak. Artinya rahim istri sah Gilead juga ini terbuka. Karena memang Yefta dilahirkan untuk sebagai tanda membuka yang tertutup. Kita beri tepuk tangan. Jadi Yefta itu sebagai suatu tanda membuka yang tertutup. Kalau hari ini apa yang tertutup di dalam hidupmu? Apa yang membuat engkau selalu merasa sial dan gak potensial? Artinya Tuhan akan membuka rahimmu. Tuhan akan membuka setiap rahim-rahim sehingga mengalami kesuburan. Jadi kalau engkau ingin mengalami yang namanya bagaimana mengalami rahim-rahim yang tertutup terbuka, kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu tidak ada yang sial. Sekalipun orang dunia bilang sial, dengar baik-baik, hari ini melalui Yefta, satu, anak sundal, anak laki-laki dari perempuan sundal, tapi justru dia membuka jalan. Supaya rahim yang tertutup itu terbuka. Berapa banyak kita yang mau mengalami
Semuanya rahim-rahim yang terbuka. Berapa banyak kita yang mau bisnis kita terbuka. Berapa banyak kita yang mau mengalami daripada keluarga kita hubungannya yang terbuka manis kembali. Yang sudah pintu-pintu silaturahmi tertutup, mungkin ada keributan keluarga. Tapi kemudian rahim itu terbuka, Tuhan membuka rahim. Maaf ya, saya suaranya lagi serak, tapi saya berdoa untuk terus bisa give the best. Oke. Kemudian apa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Kemudian Yefta itu siapa? Jadi yang pertama tadi, percayalah. Kalau Tuhan sudah katakan sesuatu, Tuhan sudah pilih. Tuhan sanggup melalui hidupmu. Engkau membuka rahim-rahim yang tertutup. Melalui hidupmu, engkau menjadi berkat untuk membuka rahim semua yang tertutup. Kemudian dua, Yefta. Yefta itu apa lagi? Yefta itu adalah anak sundal yang dibenci tetapi dicari. Tolong katakan anak sundal yang dibenci tapi dicari. Dia dibenci oleh keluarganya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai dia dibuang. Dia bilang apa? Mengusir Yefta. Katanya kepada engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab kau anak dari perempuan lain, dari perempuan sundal. Yefta dibenci, sangat dibenci. Sehingga dia dibuang. Dan kemudian Yefta melarikan diri ke tanah Top. Di daerah Top itu, TOB ya, bukan Top, TOB, Top. Dia ke tanah di sana, dia melarikan diri, sedemikian dia diusirnya. Tapi apa yang luar biasa. Di sana dia ketemu dengan kumpulan penjahat. Bukan tambah baik, tapi hidupnya tambah hancur. Kalau kita melihat itu semua, kita berpikir gak ada harapan buat orang yang sial seperti Yefta. Kita berpikir bahwa seorang Yefta memang harusnya seperti itu. Udah perempuan Sunda, dia berkumpulan di penyamun, perampok. Mau jadi apa hidup dia? Saya mau beritahu Bapak Ibu, gak ada yang pernah tahu. Gak ada yang pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kalau kita selalu berpikir begitu, kasihan banget. Kasihan banget. Orang-orang yang sepertinya gak punya harapan. Yang orang-orang kalau udah dibuang, itu artinya dia selalu sial hidupnya. Saya mau beritahu kalau kau alami kesialan, mungkin kau mengalami hidup seperti Yefta. Ya, mungkin kau mengalami hidup seperti Yefta. Yang gak enak, yang dibenci, yang sampai diusir, dibuang. Tapi hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu semua. Bahwa Tuhan punya segala sesuatu maksud dan rencana yang indah di dalam setiap hal apapun yang terjadi. Yefta pada saat itu dia marah. Karena dia bergaul seperti itu, Yefta juga jadi ikut-ikutan. Karena ada kebencian di dalam diri dia. Ada rasa sakit, ada rasa bahwa dia itu terbuang, ada dia rasa gak diinginin, ada kepahitan di dalam hidup dia, ada penolakan di dalam hidup dia. Karena bayangkan di situ bapaknya aja gak bela dia. Sekarang saya mau bertanya, kalau Yefta pantas gak dia berpikiran seperti itu? Pantas gak sebagai manusia? Sangat pantas. Sangat-sangat pantas. Dia gak pernah ngerti dia dilahirkan. Dia juga gak mau lahir daripada anak sundal. Siapa yang di sini mau lahir dari anak sundal? Gak ada yang mau Bapak Ibu. Yefta tidak pernah berpikir dia lahir daripada keturunan sundal. Dan dia gak pernah berpikir kalau dia akan diusir seperti itu dan tidak punya warisan sama sekali. Padahal dia anak pertama. Padahal dia anak yang paling tertua. Mungkin di antara kita juga berpikir seperti itu. Kita mengalami penolakan di dalam hidup kita. Kita dibuang, kita dibenci. Kita gak dikasihi, kita gak dianggap, kita dibedakan. Bahkan kita dianggap anak yang pembawa sial. Sehingga I'm so sorry to say, banyak di orang Chinese. Ya, banyak di orang Chinese yang dia masih memiliki kepercayaan. Kalau anak itu sial, bahkan anak kandungnya aja dikasihin ke orang lain. Dikasihin ke iinya, dikasihin ke mananya. Tahu gak, itu membuat luka, membuat penolakan, membuat diri gak berharga, membuat selalu menempel kata sial, 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 dan sial. Belum lagi semua orang ngomong sial, 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 sial. Semua ngomong kau anak sial, anak sial, anak sial. Waktu kau dilahirkan kau membuat sial. Kau membuat seperti ini, membuat seperti ini, seperti ini.
Itu tertanam di dalam kehidupan Yefta. Tapi tahu nggak, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Apa yang dianggap dunia sial, itu selalu potensial. Karena Tuhan lebih jauh melihat hati. Tuhan jauh lebih melihat hati. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Ini panjang. Oke, bacalah, baca. Lanjut ya. Udah di tanah Top ya tadi ya. Kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sampai Yefta pun melakukan seperti itu. Karena kepahitan, kebencian, dan dia harus bertahan hidup. Dan dia pikir gak adil. Ya udah, gue mau pakai cara gue sendiri. Lanjut. Kemudian beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Tuhan buat satu kisah. Sometimes di dalam hidup kita nggak tahu, kita disebut anak sial, kita nggak berarti, kita merasa dilecehkan, kita merasa bahwa harga diri kita hancur, kita tertolak, kita sakit hati. Tapi Tuhan bikin skenario. Saya suka banget cara Tuhan memulihkan kita. Yang kita nggak terbayangkan, yang nggak pernah terpikirkan. Yefta pun nggak pernah berpikir seperti ini. Ternyata Bani Amon ini menyerang berperang melawan orang Israel. Kenapa bisa terjadi? Karena Israel menyembah berhala. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Bahkan satu bangsa pun bisa dibuat sampai seperti ini berperang. Karena nanti apa ujung-ujungnya? Karena Yefta akan diangkat. Lanjut. Dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Lihat lagi. Yefta dicari, dia dibenci tapi dicari. Orang-orang para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Artinya ini pemuka-pemuka, orang yang punya kedudukan. Ngapain dia cari Yefta yang anak sundal itu? Ngapain dia cari Yefta yang anak dibenci itu? Ngapain dia cari Yefta yang anak gak berarti itu? Tuhan bikin skenario baru. Mengapa? Ketika Bani Amon bahkan Filistin menyerang orang Israel, mereka udah gak bisa apa-apa. Mereka terhimpit, mereka diperbudak selama 11 tahun. Belasan tahun mereka diperbudak. Rasanya enak? Enggak enak. Dan mereka mengerang. Mereka pengen ada pahlawan yang gagah perkasa, yang pemberani untuk melawan daripada Bani Amon ini. Tapi enggak ada satupun. Dan ketika mereka berdoa, nanti kalau Bapak Ibu baca, ketika mereka berdoa, tiba-tiba deng. Ku suka caramu memulihkanku. Saya suka cara Tuhan memulihkan setiap kita. Yang kita gak pernah pikir, yang gak pernah kita bayangkan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan untuk seorang Yefta? Tiba-tiba ketika tua-tua ini Gilead lagi berpikir, udah gak mau nih, udah menderita. Gimana? Siapa yang harus maju berperang? Siapa? Tiba-tiba Tuhan kasih nama Yefta. Bayangin loh. Dia dibenci. Tua-tua itu benci dia semua. Usir dia semua. Dalam satu kali. Mendadak, suddenly. Nama itu muncul. Artinya Bapak Ibu hari ini kalau engkau ngerasa hidupmu seperti itu. Kau rasa engkau dibenci. Kau rasa gak ada yang peduli terhadapmu. Engkau dibuang. Bahkan kau dibilang sial waktu engkau dilahirkan. Kau dianggap pembawa sial. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan punya cara memulihkan setiap hidup kita. Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Bahkan dia bikin skenario yang gak pernah kita bayangkan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengatakan, ku suka caramu memulihkan hidupku. Sehingga apa yang terjadi kemudian, Yefta yang dibenci malah dia dicari. Dia dibenci, kemudian dia dicari Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu Yefta kemudian dia dicari. Gampang gak buat seorang Yefta? Jujur. Gampang gak buat seorang Yefta? Kemudian tiba-tiba dicari, ayo sini perang yuk, aku angkat kamu. Kira-kira Yefta langsung setuju gak?
Enggak. Orang yang terluka, orang yang sakit, kalau dia nggak disembuhkan, dia nggak mungkin bisa menyetujui dan menjadi pahlawan. Tadi udah keberapa itu? Ketiga ya, kali ini ketiga ya. Yang ketiga adalah ketika Yefta dicari-cari, ya, dia dibenci tapi dicari. Ketika Yefta dicari, gampang nggak untuk dia menerima tawaran itu? Nggak gampang, nggak gampang. Dan ini kuncinya. Kenapa Yefta bisa menjadi pahlawan yang gagah berani? Kenapa yang disebut sial, yang dibuang menjadi potensial? Saya mau beritahu, karena ketika Yefta dicari, dia tahu dia punya kemarahan yang besar, dia punya kebencian yang besar, dia punya penolakan yang besar, dia punya sakit hati yang terbesar. Tapi yang paling luar biasa, Yefta mau, yang ketiga, Yefta mau melepaskan. Yefta mau melepaskan setiap daripada sakit hatinya, penolakan dia. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau menjadi Yefta, kalau engkau mau menjadi orang yang sial tapi potensial, gak akan ada guna kalau engkau masih pegang itu semua. Gak akan ada guna kalau engkau gak mau melepaskan yang lalu, masa-masa lalumu, untuk engkau bertemu dengan masa depanmu. Gak akan guna, gak akan bisa Bapak Ibu. Gak akan bisa kita dapat hari ini sial menjadi potensial, melepaskan kutuk sial, kalau kita tidak mau melepaskan kesialan itu sendiri. Karena Yefta itu melepaskan, dia gak mau. Dia dulu yang dibilangkan dia sial, dia dibenci, dia gak disukai. Hari ini bagaimana caranya supaya dia bisa potensial, dia menunjukkan kebesaran hatinya. Dia gak mau terima semua intimidasi yang dia terima. Ketika datang tawaran itu, dia menyembuhkan luka. Dia menyembuhkan luka, dia bilang kepada Tuhan, semua lukaku sembuh. Bapak Ibu harus bilang, setiap lukaku sembuh. Setiap lukaku sembuh, supaya aku gak sial lagi tapi potensial. Jadi kalau Bapak Ibu mau potensial tapi engkau gak menyembuhkan lukamu, traumamu, jangan harap. Karena firman Tuhan ya dan amin. Yefta kenapa? Karena dia sembuhkan luka dia. Ini gak bisa, orang lain gak bisa menyembuhkan lukamu kalau engkau sendiri gak membuka hatimu. Yefta sadar dia dianiaya. Yefta sadar dia dibuang. Yefta sadar dia dikucilkan. Yefta sadar dia dibenci. Yefta sadar sampai seperti itunya perlakuan. Tapi dia tahu momen di mana Tuhan mau memulihkan hidupnya. Dia tahu saat-saat di mana ini saatnya Tuhan mau mengangkat aku. Tapi gak akan bisa kalau aku gak mau memulihkan hatiku. Gak mau merespon. Gak mau menangkap waktunya Tuhan. Yefta tahu bahwa ini waktunya. Ini saatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau yang sial hari ini engkau harus melepaskan kesialanmu. Dengan gak mau percaya dengan apapun yang orang bilang atas hidupmu. Tapi engkau mesti bangun dirimu, kau harus pulihkan hidupmu. Karena gak mungkin kalau hidupmu gak dipulihkan. Bagaimana engkau bisa memiliki hati yang luas untuk menjadi seorang pahlawan? Bagaimana engkau bisa membela bangsamu kalau engkau benci akan bangsamu? Bagaimana engkau bela keluargamu kalau engkau benci keluargamu? Bagaimana engkau bisa bela orang-orang kalau ada kebencian? Bisa aja loh Yefta bilang Tuhan jahat. Bisa aja loh Yefta bilang Allahnya kejam. Dia gak mau kok dilahirin. Kita terlahir hari ini emang kita bisa milih. Kiting mau lahirnya dari itu. Elon Musk. Wah kalau udah jadi anaknya Elon Musk nih Kiting. Wah aku mau langsung ting HKB. Setiap kita kalau kita boleh milih semua juga maunya yang bagus-bagus. Keluar dari rahim orang-orang Yefta gak pernah mau loh. Dia bisa aja benci, dia menjadi kepahitan. Dia udah gak mau dialamin kayak begitu, kok Tuhan gak tolong dia? Malah dia sudah jadi perampok sih, gila banget. Kok diizinkan seperti sejauh itu? Saya mau beritahu Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun juga seizin Tuhan, jangan marah dulu sama Tuhan. Tapi punya hati seperti Yefta. Punya hati yang mau dipulihkan. Gak penting seberapa jauh prosesnya Tuhan. Gak penting seberapa jauh Yefta mengalami hal itu. Yang paling penting bagaimana endingnya. Karena firman Tuhan bilang bukan yang terdahulu. Bukan, tapi yang terkemudian. Dia bisa menjadi yang terkemudian. Bukan yang pertama.
Yang paling penting endingnya akhirnya masih kita mau stay enggak, setia enggak. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Hari ini buka pikiranmu. Ya, buka pikiranmu. Yefta mungkin bukan orang yang pertama. Tapi dia adalah orang yang terakhir yang dipanggil karena bangsa Israel udah gak punya jalan keluar. Untuk apa? Untuk dia justru menjadi pahlawan yang gagah berani. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin hidupmu gak dikasihi, engkau bukan anak kesayangan, maka engkau anak yang dibuang. Tapi Tuhan punya skenario, membuat engkau justru mendahului daripada semuanya. Dan engkau terpilih untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Jangan salahkan Tuhan, jangan pahit sama Tuhan, jangan pernah pahit. Karena dia tetap punya skenario yang indah buat setiap kita. Kalau kita lagi merasa hidup kita dibuang, kita merasa kita lagi diasingkan. Kita merasa bahwa kita lagi dijauhkan. Maybe kita merasa kita lagi dapat disiplin. Wah, kita merasa sendiri. Saya mau beritahu, jangan menjadi orang yang gagal paham dan bodoh terhadap keputusan Tuhan. Jangan menjadi orang yang bodoh dan gagal terhadap kebaikan Tuhan. Justru ketika engkau mengalami itu seperti Yefta, ada satu titik. Ketika hatimu benar, Tuhan pasti mencarimu kembali. Bahkan Tuhan akan mengangkatmu lebih daripada yang lain. Yefta gak kepikiran loh, tiba-tiba tua itu datang. Dia menawarkan itu. Tapi Yefta tahu, dia menolak awalnya, dia gak mau. Dia masih dalam kemarahan, kepahitan. Tapi Yefta tahu, yang dia harus lakukan adalah dia melepaskan trauma masa lalu dia. Dia melepaskan kesialan dia. Dia melepaskan semua apapun juga yang terjadi. Yang gak enak, yang dia dibenci. Karena dia tahu bahwa yang dibenci akan dicari. Katakan ke kiri kananmu, jangan takut dibenci karena aku akan nanti dicari-cari. Jangan takut kalau ada yang bencimu. Pada endingnya kalau engkau mau seperti Yefta, kau pasti dicari-cari. Ya, kayak Bu Elsa dicari-cari. Tengah malam juga dicari-cari. Ada orang yang mencari Yesus Kristus untuk mereka yang mengalami dipulihkan, ya kan? Karena Bu Elsa juga mau dipulihkan. Kalau Bu Elsa nggak mau dipulihkan, nggak ada yang mau cari-cari, ya. Bu Elsa malahan hidupnya selamanya nggak akan potensial, ya. Karena mau potensial, maka Tuhan cari-cari. Tengah malam pun tetap dicari-cari, ya. Jadi cocok banget. Jadi dengan kisah Yefta ini. Jadi Bapak Ibu percayalah, berkat akan mencarimu, gak usah pusing. Akan mencarimu sendiri. Tuhan akan buat skenario tiba-tiba berkat mencari. Tiba-tiba Pak Christian dicari-cari. Dulu Pak Christian gak mencari-cari. Hari ini I'm so sorry aku dicari-cari. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Pak John, dulu susah-susah. Ya, mikirin tabungnya gimana, dengar Pak John nanti dicari-cari. Dicari-cari. Tenang Ibu Mary Janti, Pak John dicari-cari sama yang mau beli tabung gas. Bukan dicari-cari sama Kunti, bukan. Oke. Saya berdoa supaya kita bisa menyelesaikannya dengan tepat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal Yefta, ini yang udah keberapa ini? Keempat. Yefta tadi dia buka hati dia. Dia buka mau dipulihkan. Terus kemudian Yefta gak akan menjadi orang potensial. Dan hidupnya akan gak berguna, dia akan sia-sia, dia akan sial. Dia akan gak ada namanya masuk di Alkitab. Percaya gak? Kalau Yefta dia bukan pahlawan gagah berani. Sebagai salah satu hakim yang bertarung ketika Israel ditindas, dijajah sama Amon yang begitu menderita. Dan juga dia melawan Filistin, gak akan dicatat namanya kalau dia sial. Nangkep gak? Kalau dia bukan pahlawan gak ada nih namanya si Yefta. Jadi Yefta dicatat karena dia mengubah kesialan dia itu menjadi potensial. Dia mengubah takdir hidup dia. Jadi Bapak Ibu jangan percaya atas takdir yang orang bilang kau mah anak sial. Jangan percaya, kita harus balikan takdir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang punya takdir hanya dia, takdir ilahi yang harus jadi. Kemudian apa yang terjadi Yefta tahu. Yang keempat,
kalau engkau menjadi orangnya potensi, engkau harus tahu potensi di dalam dirimu. Engkau gak gampang menjadi murahan juga. Kalau orang mau tawarkan perjanjian, jangan gampang-gampang direbut. Aduh nanti aku gak dapat kontrak. Aku nanti biarinlah. Aku nanti kalau gak khotbah. Aduh nanti aku gak dapat nih masukan. No. Kenapa saya bilang Yefta seperti itu? Ketika dia ditawarin dia gak mau. Kau mau suruh aku, nanti kalau aku udah menang, kau mau apa? Kau mau buang aku lagi? Hah? Kau mau usir aku lagi? Bikin perjanjian dulu, kesepakatan. Mau gak kau bikin kesepakatan? Akhirnya Yefta itu bikin kesepakatan. Aku akan bantu, aku akan perang, aku akan kalahkan. Tapi dengan satu catatan, aku harus menjadi memerintah. Hakim-hakim selama aku hidup. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Sialmu itu bukan sebentar. Jangan mau dirimu sial karena engkau gak punya. Gak punya apa? Kau gak punya komitmen yang kuat. Engkau itu berpikir pokoknya apapun isi aja. Nangkep gak? Udahlah. Istilahnya gue gak punya makan. Gue hidup gue terserah gue lah. Gue mau ngapain kek. Atau gak Bapak Ibu, aduh kalau gak nanti aku gak terkenal nih. Aduh aku takut deh nanti kalau nanti tua-tua ini gak panggil aku lagi gimana. Ini kan kesempatan buat aku nih. Waduh sayang nih kalau aku buang nih. Ini kesempatan banget loh di depan mataku. Jangan mudah terbujuk rayu. Ingat yang saya katakan itu bagus banget. Itu bagus. Saya suka banget. Justru saya suka banget. Yang dia bilang ada kawan yang manis. Tunggu saya ambil dulu. Ada kawan yang manis tapi itu justru jadi jerat. Hati-hati. Di tahun 2025 kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Ada jalan yang kamu sangka indah tetapi malahan membuat kamu resah. Dan ada kawan yang kamu sangka adalah berkat, ternyata mereka adalah jerat. Makanya Yefta gak mau terperangkap, Bo. Dia gak mau terperangkap lagi. Bukan berarti dia masa sakit hati. Kenapa saya bilang dia mengatakan itu? Bukan dia sakit hati. Bukan, tapi dia mau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia gak mau. Dia gak mau. Apa yang Tuhan dia senikan atas hidup dia gagal. Karena dia terlampau terburu-buru nafsu. Terburu-buru ya udah deh. Terlampau intinya dalam tanda kutip murahan. Oh ya nyodorin diri, dia gak mau. Dia bikin kesepakatan, kalau engkau mau, kau ikutin. Karena dia tahu ini skenario Tuhan kok. Bapak Ibu ngerti gak sih maksud saya? Kalau Tuhan bukan yang buat, gak mungkin orang-orang tuh cari Yefta. Kenapa? Karena Tuhan yang buat ini, Yefta tahu itu. Maksudnya Bu Elsa, karena ketakutan, aduh nanti gak ada yang cariin gue lagi, gue gak jadi ngetop. Udah dah Bu Elsa murahan. Gak tanya Tuhan main di Grab aja. Gak tanya Tuhan main oke aja. Sehingga sayang. Bukan potensial yang kita dapat, tapi kesialan. Bisa ngerti maksud saya? Ibu Elsa harus yakin bahwa kalau Tuhan pakai sejauh ini, kalau Tuhan pakai aku, makanya bukan aku yang ketakutan mencari orang-orang dan mencari pelayanan. Tapi orang-orang itu akan mencari aku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ingat, orang-orang yang akan mencarimu, bukan kau yang mencari-cari. Kau harus bikin kesepakatan yang jelas. Dulu kita sial, kita ngemis-ngemis. Hari ini I'm so sorry to say, kita potensial. Karena kita orang yang potensial, pasti orang itu yang setuju dengan kesepakatan kita. Betul enggak? Benar enggak? Benar Pak Kris? Betul kan? Kalau kita orang potensial dicari, Pak dukung saya Pak. Pak giniin saya Pak. Wah malam Natal aja dicari-cari. Malam tahun baru aja sampai sulit. Karena melihat ada potensial. Kenapa potensinya? Karena Tuhan taruh itu. Tuhan taruh perkenanan itu. Itu skenario-nya Tuhan. Jadi buat kita jangan ada yang takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian Yefta tahu. Ini yang paling luar biasa indahnya. Yefta tahu. Ini skenario Tuhan. Ini buatan tangan Tuhan. Dia yang sial, Tuhan mau menjadi potensial. Dia tahu ini gak bisa pakai kekuatan dia.
Dia tahu bahwa dia akan mentok. Ini ujung buat setiap kita sadari. Dia akan mentok. Karena dia tahu ini semua Tuhan. Tuhan yang bikin skenario, Tuhan yang buat sejauh itu. Orang-orang cari dia kembali. Bahkan kesepakatan yang dia mau aja diterima sama tua-tua itu. Dan dia tahu peperangan ini milik Tuhan. Dan peperangan ini milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu di 2025 kalau engkau sial mau menjadi potensial, kau harus seyakin-yakinnya peperangan ini milik Tuhan. Peperangan ini milik Tuhan. Kau boleh hadapi apapun juga, orang-orang di sekitarmu, ya musuh-musuhmu, maupun itu suku daripada Amori, Filistin, apapun yang menyerang hidupmu, keluargamu, apapun juga. Ya, apapun kekuatan apapun juga, mau spirit apapun juga, kau harus berkata peperangan ini milik Tuhan. Peperangan ini milik Tuhan. Kalau dia menjadi El Gibor Mikamah, artinya dia menjadi panglima perang kita, siapa yang bisa lawan? Karena dia gak akan bisa kena kita. Sekali peluru-peluru diluncurkan atas kita, dia Tuhan yang menjadi tameng atas hidup kita. Dia yang berperang ganti kita. Apa yang kita mesti takutkan Bapak Ibu? 1000 kali perang, 1000 kali menang. Artinya di 2025, percayalah, serahkan untuk Tuhan yang menjadi panglima perang. Izinkan dia ambil alih, kendalikan semuanya. Engkau hanya ikuti saja apa maunya Tuhan. Kau mengalir bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, saya percaya bahwa peperangan apapun juga, sekejam apapun juga, sehebat brutalnya apapun juga, kuasa kegelapan mau menyerang kita, Tuhan kita lebih hebat. Dan dia sudah menang 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menang 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menang. Dia sudah menang. Sehingga kita bisa berkata, bye-bye sial, tapi welcome potensial. Bye-bye sial, welcome potensial. Dan di tahun 2025, saya percaya setiap Anda di tempat ini akan menjadi pahlawan-pahlawan di akhir zaman yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.